Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubang dengan set enggak sih, enggak set baru sih. Ini ada meja di depan saya ya. Masa nuansanya kayak gini? Bentar. Nah, ini Bray. Ini set yang bener. Halo. Iya pasti sih. Udah anjir. Ya sih. Ini nah tulisan aing yang si anjir. Cukup terkenal sih di lokasi yang kedua ini, sebuah curug di Bandung Barat itu. Loh, kok curugnya nggak ngalir airnya? Kita tuh ditinggal 2 kru, harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Halo, kembali lagi bersama saya Ubang di Kumis Kupas Cerita Misteri. Nah guys, cerita kali ini sebenarnya pengalaman pribadi, bukan pengalaman tapi yang terkena dampaknya itu teman sendiri. Jadi ceritanya saya tuh pernah menjadi salah satu kru proyek sebuah iklanan, pokoknya iklan lah, kurang lebih sih ya iklannya berjalan lancar lah, yang ngaret-ngaret dikit sih sebenarnya. Awal cerita ini tuh request langsung dari para krunya kepada saya, Bang, ceritain yang di sana dong. Oh iya Bang, ceritanya yang di sana tuh kayaknya seru. Oh iya, itu kan sebuah pengalaman mistis juga sebenarnya. Sebenarnya pengalaman mistisnya mah bukan ke kitanya, ada salah satu krunya. Nih, saya akan mulai dari cerita sebelum syutingnya. Awal cerita sebelum syuting, saya tuh sebenarnya project syuting iklan ini tuh di calling, ditelepon oleh teman saya. Bang, kesinilah ke Bandung. Tadinya di dekat rumah saya ke Bandung lah. Ini ada proyek tanggal sekian sampai sekian. Oh oke. Ya saya langsung ke sana lah. Nggak basa-basi lagi. Ya belum pengen tahu aja proyek apa, nggak dikasih tahu tadinya. Ya udah saya ke Bandung dan nyampe ke rumah teman. Nah besoknya langsung deh kita tuh kumpul di kantor production house itu yang ada di Bandung. Ketemuan lah langsung di kantor production house di Bandung. Ketemuan, kita ngumpul dari pagi sampai sore. Pas sore diajakin lah yang mau ke malam apa sore ya ceritanya nih. Dari pagi sampai sore itu udah di kantor gitu ya, ngeprint skrip, ngeprint storyboard dan lain-lainnya. Terus ya kita diskusi aja di sana masalah pengambilan gambarnya. Tapi sebenarnya saya bukan di daerah daerah sih ya, bukan ranah saya di pengambilan gambar. Saya asisten gaper gitu. Saya kan ya asisten gaper ya, emang nggak berpengalaman. Teman saya agak berpengalaman tentang gaper, dia jadi gapernya, saya bantuin dia. Apa? Jago gua? enggak Jago gua? enggak Udah jago. Saya ya ikut aja. Nah dari menjelang mau maghrib itu saya tuh sama teman-teman yang di sana tuh untuk survei ke lokasi untuk hari pertama ke lokasi itu. Sebenarnya di hari pertama itu sebenarnya ada tiga lokasi syuting. Ya ikut survei lah, saya pengen tahu tempatnya di mana aja. Dari kantor ke sore sampai ke Bandung Barat, ya daerah Bandung Barat lah.
survei buat hari pertama ada 3 lokasi syuting. Karena penasaran ya, yang di bawah tuh nggak kita survei, langsung aja yang ke atas. Emang yang di bawah tuh sebelum saya datang tuh mereka tuh yang teman-teman saya yang di kantor tuh udah pada survei duluan. Nah saya mah ikut yang ke atasnya survei di lokasi itu. Nah ya sampai jam habis isya gitu ya, kita tuh habis isya survei tempat, oh di mana letaknya pengambilan gambarnya, di mana ditandain. Pulanglah kita, ya aman-aman aja di hari itu, dari survei itu. Terus pulang, kita persiapin fisik buat besok, kita istirahat. Bangunlah kita pagi-pagi semuanya. Terus bangun pagi-pagi. Nah kita beranjak lah di hari pertama itu, beranjak mulai syuting. Pokoknya ya dari kantor itu langsung lah bergegas ke salah satu lokasi. Nggak sempet survei sih, cuma ya teman-teman aja yang sudah. Lokasinya cukup terkenal sih ya, iya cukup terkenal karena lokasi pertama ini yaitu sebuah bandara yang ada di Bandung. Itu tuh syuting di sana dari pagi sampai jam, harusnya sih sampai jam, nah nggak nyampe jam 12 tuh kita istirahat makan, harusnya langsung pergi ke lokasi yang kedua di hari pertama itu. Tapi karena ya itu kan namanya juga ya bandara kan, ya banyak lalu lalang orang, harus ngarahin orang-orang yang lewat juga, jadi ya cukup terganggu waktunya. Jadi agak telat lah dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. Nambah waktu dari situ. Nah beres tuh jam 1:30, setengah jam kita beres-beres dari tempat pertama itu, dari bandara itu langsung menuju ke lokasi yang kedua, yaitu sebuah curug di Bandung Barat. Lokasinya agak melipir ke atas lagi sebenarnya, nggak tahu Bandung Barat nggak tahu Bandung Utara lah, saya bingung itu nyebutnya apa ya, pokoknya melipir daerah atasnya, namanya disebut curug pasti daerah-daerah adem lah. Nah tiba nih di lokasi yang kedua ini, sebuah curug di Bandung Barat itu. Ya kita prepare turun lah ke curug itu. Yang aku itu sih, loh kok curugnya nggak ngalir airnya. Tapi ya worth it lah buat syuting itu ya, pasang segala macam alat-alat syuting, setup yang lain kayak apa, artistik kayak gitu. Terus saya setup lighting, ada yang setup kamera. Nah ya berjalan aja mulus di lokasi yang kedua. Tetap saja saya yang suka bolak-balik ke atas ke bawah, dari parkiran tuh harus menuju ke sana sekitar 500 meteran lah ke arah sana, bolak-balik bawa alat tuh. Katanya bukan ngebang, tapi saya semangat karena itu project ya iklan pertama saya sih sebenarnya. Bolak-balik habis itu beres lah sampai maghrib, kalau nggak salah sampai maghrib, bener kan? Yep. Nah sampai maghrib itu tiba, masih di curug masih beberes ya itu tuh, beres dari tempat curug itu ke parkiran, bawain alat saya bolak-balik bantuin yang lain juga. Untung tenaga saya emang fisiknya lagi kuat-kuatnya, bukan lagi bos, pokoknya saya kuat. Dari curug itu kalau nggak salah beres ya maghrib jam setengah 7-an gitu, beres lah kita berangkat ke arah atas. Enggak jam setengah 7, hampir isya ya, hampir menjelang jam 7 malam kita tuh ya baru beres dari curug itu, udah di parkiran naik ke atas lah. Jadi gitu guys, kita tuh berangkat dari curug itu tuh kayak mau jam 7-an lah, arah sana mau isya gitu, dari tempat parkir ke arah atas, maghrib ke arah atas itu ke sebuah ya kayak bukit perkemahan gitulah ya,
ya buat perkemahan, buat ospek universitas atau sekolahan gitu, yang ini jurit-jurit malam kayak gitu. Nah ya kita dari Isa ke sana, saya bolak-balik bawain alat. Oh itu alatnya makin berat aja guys, ya ada tambahan alat lagi, ya berat kan, itu beda bahan jadi berat banget, ya naik lagi di bawahnya itu naik ke atas. Aduh, saya tuh bersama berapa orang ya, dari sore tuh kita tuh ditinggal 2 kru, jadi makin berat lah ya bawain alatnya. Saya tuh paling sering yang bolak-balik dari atas, soalnya dari pertama saya kan udah tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana. Udahlah ceritanya udahlah, ya ada kejadian teman kita ada yang sakit harus dibawa ke rumah sakit terdekat, ada kayak gitu. Terus ya di hari pertama emang ya chaos banget itu di hari pertama, karena teman saya sendiri siapa, karena saya nggak bisa nyetirin mobil, saya minta teman saya si Anton dulu nyetirin mobil. Ton itu bawa sini lah ke rumah sakit terdekat, ntar mobilnya bawa lagi ke sini lagi aja, kata dia tuh. Ya masa mau ditinggalin mobilnya, dia mau ke tempat itu pakai apa si Anton. Nah masa jalan kaki dari rumah sakit jauh gang, jauh banget itu. Nah ya saya dari sana bolak-balik ya masih ngambilin alat yang ngikutin apa aja, sambil ngontrol talent tuh udah pada siap belum sih, sambil bawa itu apa sih namanya, walkie talkie gitu guys. Nah singkat cerita lagi, si talent ini udah pada siap semua. Saya harus nunjukin jalan ke sananya, ke atasnya. Sebenarnya ada 2 orang sih, ada yang di depan, nah saya ini paling belakang. Nah ketika teman saya kan udah hafal jalannya, tapi jalannya yang lewat harus muter. Nah sebenarnya mah ada jalan pintas lagi, tapi sangat curam banget jalannya itu, ya curam banget lah. Jadi yang Thailand mah harus di jalan yang landai ya, tapi muter gitu. Nah saya mah mikir lama, kata saya tuh ya saya udah tahu jalan ke atasnya yang paling deketnya tadi kan, suka bawa itulah lewat sana yang jalan curam itu. Belok ke jalan yang curam itu, lewat jalan yang curam itu. Nah ya tanpa sengaja lah, kan ya emang di bukit gitu ya, di Bandung dingin kan, bukan sengaja atau gimana ya, ya nggak tahu tempat siapa namanya juga bukit, hutan buat perkemahan gitu kan, hutan lah disebutnya, masih hutan. Saya tuh ya pengen buang air kecil, ya gimana masa mau ke bawah lagi, ngurus tenaga banget kan ya saya buang air kecil aja lah di salah satu pohon kayak gitu. Enggak terlalu besar sih pohonnya, enggak, tapi si pohon itu kan deket apa ya, kayak semacam saung. Kalau di sawah mah saung lah namanya, apa sih nama saung kan ya, tempat persinggahan gitu, buat kayak pos ronda, tapi ini mah ketutup semua. Si ini aneh, lewat sana kan, saya buang air kecil di sana tanpa, sebenarnya mah di hati saya tuh udah pamitan ya sama yang, ya kalau ada sosok apa suka pamitan dulu gitu di dalam hati saya. Mohon izin punten gitu, saya mau buang air kecil di sini kayak gitu, saya di dalam hati itu gitu. Tapi ya habis buang air kecil itu ya saya ke atas lagi, sampailah paling cepet lah ke arah ya jalan curam, karena tenaga saya masih fit banget lah. Sampailah di lokasi buat syuting iklan itu, lokasi syutingnya udah kelihatan kok lampunya nyala di sana. Singkat ceritanya, saya kan nge-setup lighting di atas tuh udah kelar sama teman saya, sama si Selamat namanya Selamat. Udah kelar lah setup lighting, di mana tempat posisinya yang bagus, di mananya udah kelar. Ya tinggal syuting aja, nunggu talent. Si Astradanya ini kan
butuh waktu kan buat ngebriefing si talentnya gitu. Dari anak artistik artistik itu kurang. Artistik itu kurang buat menyalakan kembang api. Buat menyalakan si kembang api. Jadi kurang kru buat si yang ngasih tanda yuk nyalain gitu biar pas gitu. Meledak di atasnya biar pas gimana kayak gitu. Nah kita tuh pengen sebenarnya saya tuh coba aja satu lah kata aku. Syutingnya kan kayak bukit gitu. Nah saya tuh ada di kecuramannya ini nih yang buat ini kembang apinya. Ada 3 orang itu bersama saya, 4 orang lagi bersama si Umar tadi. Nah si Selamat mah ada di atas. Salah satu krunya ini yang megang kembang api tuh ada 2, saya yang aba-abanya. Nah salah satu ini namanya Aldi yang bakalan ini. Pokoknya nanti ada deh si Aldi ini, ingat namanya Aldi, si Aldi ini. Nah saya yang aba-aba, ada lagi teman saya yang dekat sana tuh buat jaga-jaga aja. Nama salah satu teman saya ini si Umar ini. Nah si Astrada kira saya tuh udah mau nyalain. Ya dinyalain lah kembang api pada gas. Kata siapa itu dinyalain si kembang apinya. Ya salah kan nyobain, aku pengen lihat ngetes tembakan si kembang apinya gitu sampai segimana sih. Takutnya ketika si kamera ngetil up takut nggak kelihatan gitu si kembang apinya gitu. Nah dari sana ya udah cobain, segitu, saya udah tahu jaraknya. Jadi saya patok segitu udah tahu lah segimana. Nah di dekat bukit itu ternyata emang warga lokal sananya masih kayak beternak gitu, masih beternak. Ada suara sapi lah ya kan, do ada suara sapi lah, ada suara sapi kiranya. Nah pas mau tag yang kedua ini nih yang paling aneh tuh ini yang saya nggak ngelihat sih sebenarnya saya tuh nggak ngelihat. Nah si tadi ini yang kata saya ingetin namanya ini, si salah satu pro artistik ini, si Aldi ini kan posisinya jadi berarti satu di sana, berarti kurang kata tim yang lain tuh, kurang nih kata si kameramennya, kurang nih, pakai 2 aja langsung. Oke, di ACC pakai 2. Salah satunya satu di sini, kru yang kedua si Ali ini di sini. Ali ini dipencar lagi. Tadinya mah satu dia tuh barengan kayak gitu. Nah, dipencar lagi, aba-aba lagi dari si Umar. Aba-abanya dari si Umar kali ini karena tadi kan dia yang kesalahan kan, pengen coba-coba aja sebenarnya. Saya aba-abanya dari si Umar, belum apa-apa. Kira saya tuh si Aldi ini tuh emang jadi ada saluran air gitu di bawah tuh, kan suka ada yang muncrat si airnya itu. Takutnya ke sepatunya basah gitu ya, ternyata guys, dia tuh melihat sosok mata yang menyala, nggak tahu warnanya apa, nggak pas diceritain, nggak tahu. Tiba-tiba dia balik badan ke saya lah sama si Umar ini ngobrol, lihat sesuatu, lihat sesuatu. Nah langsung lah dari si Umar ini langsung ngabarin ke kru yang di atas pakai walkie-talkie. Guys, si salah satu kru kita melihat something. Nah itu suasananya makin mencekam tuh di sana.
tiba-tiba gara-gara si walkie talkie itu kan suaranya emang keras menurut kali ya, suara yang walkie talkie di atasnya itu kedengeran keras sampai kedengeran semua kru yang ada di sana, bahkan klien juga ngedenger. Guys, ada something lah, ada something. Terdiamlah semua kru yang di sana, kru yang di sana sama klien-klien itu terdiam semua. Krik. Nah langsung lah si Asradel langsung ya inisiasi buat ya udah ke atas dulu aja, ke atas dulu dibawalah si Aldi ini ke atas. Udah dibawalah si Aldi ini dari yang tadi yang deket Suram itu sama saya dan si Umar itu ke atas lah ya, ngumpul lagi sama teman-teman yang lain lah ya. Di atas kan banyak orang, ketika di bawah tuh cuma 5 orang gitu apa 4 orang nih, saya, Aldi, salah satu kru sama si Umar, nggak tahu satu lagi lupa saya, pokoknya ada di bawah 5 orang. Nah yang tahu patokan apa ya, tahu patokan letak kembang api itu harus ditembakkan kemana tuh ya, itu dari situ ya, cuman saya sama si Umar itu yang tahunya. Sebenarnya ada lagi sih yang tahu, yang tadi 2 kru yang ninggalin syuting ini, si Bang Haryo ini, Bang Haryo ini, dia tuh ninggalin karena ada gladi Resik mau apa ya, wisuda gitu, dia harus ninggalin sore itu juga. Nah, Bang Haryo ini sebenarnya salah satu yang bisa nangkal sosok-sosok seperti itu kata teman-teman saya mah ya. Jadi ya pas itu nggak ada ya, kita sebenarnya bingung sih, nggak ada yang bisa lagi sebenarnya gitu. Udahlah ya, tenangin dirinya, positif bukan apa, bayangan aja itu, bayangan hilang kayak gitu aja sih sebenarnya. Tiba-tiba ya itu yang si Aldi itu melihat sosok mata besar ya, sosok besar aja di sana. Udah kayaknya dari arah yang itu deh, yang kayak dari arah yang tempat saya itu buang air kecil tadi. Nah saya jadi ngerasa bersalah juga kan, otomatis jadi ngerasa bersalah. Si Aldi ini ke atas, kru kumpul semua ke atas lagi. Gimana nih ya, istirahat sebentar. Gara-gara kita tuh buangnya kayaknya bukan itu aja sih, salah satu kembang api kan ya bunyinya keras juga, suka ya emang udah malam sih itu ya gimana dah, emang udah dapet izin, kita udah dapet izin buat syuting di sana. Anehnya lagi si ketika ya udah kru udah di atas, yang anehnya lagi masih ada suara sapi. Itu dia ya, aku heran kenapa masih ada loh suara sapi. Habis itu ya udah nih, tag lagi untuk kembang api, kita pasang 2 langsung deh, ini yang terakhir deh ya, buat ya langsung one take gitulah, one take one shot. Dan tag kedua harus benar-benar jadilah ya, habis itu kelar gitu syuting di tempat itu. Singkat cerita mau tag kedua ini, nah teman saya ini yang si Gaffer ini, si Selamat ini ikut turun ke bawah megangin kembang api. Satunya lagi itu saya megangin kembang api, si Selamat megangin kembang api ditemenin, saya juga ditemenin siapa ya, lupa saya, kayaknya si ini deh, si Anton nemenin deh kayaknya, Nah si Umar ini yang aba-aba lagi buat nyalain ya, buat ditemenin kenapa buat nyalain si kembang apinya kan, itu kan banyak angin kayak gitu, biar cepet gitu sama waktu yang diperkirakan di sana. Berjalan nih syuting, kembang api udah nyalain, kamera mau bentar lagi kecil up, dar. Nah
kembang api yang saya pegang itu, ngepampingnya itu ya bagus lah, arahnya bagus lah gitu, sama jaraknya bagus gitu, dar. Nah teman saya itu si Slamet ini megang. Nah anehnya lagi, aneh banget ini mah, aneh banget. Kayaknya mah ya rasanya pas saya ngecek mah si kembang api tuh aman-aman aja. Apa ya, si kembang api tuh aman-aman aja di tempatnya itu, aman-aman aja, nggak ada yang basah sebenarnya, bawahnya nggak ada yang basah, bawahnya tuh nggak ada yang basah. Dinyalain lah, dia pas dinyalain dar, yang saya mah bagus dar. Nah ini mah setengahnya, baru awal tembakan aja udah pendek banget gitu, udah setengah dari tembakan saya itu. Nah saya kan ya langsung berteriak, sama. Sama karena jaraknya kurang tinggi gitu, yang punyanya kembang apinya Slamet itu pumpingnya kurang tinggi. Sama, coba angkat lagi. Ya udah paling atas kayak gini, bahkan tangannya kayaknya kelihatan nih sama kamera. Kayaknya untung pakai baju hitam semuanya. Ya jadi aman-aman aja. Nah, Slamet ya dari sana makin yang punya saya bagus-bagus saja, pumping dari si kembang apinya. Yang punya Slamet ini makin dekat, makin pendek lagi. Dan saya tembakan terakhir itu si Slamet ini sebenarnya ada satu tembakan lagi, 2 tembakan lagi. Nah yang keempat ini karena makin dekat itu, kita tuh sebenarnya sempat ketawa dulu, itu makin deket kita sempat ketawa dulu sebenarnya. Nah kenapa bisa gitu? Kenapa sih kok tembakannya makin pendek aja di pumping dari kembang apinya si Slamet ini? Gimana ya, aneh banget gitu ya. Ya mendekin lagi dan yang terakhir apa coba? Ya kejadian lah, kecelakaan lah ini, sebutnya kecelakaan kerja lah di tangannya si Slamet ini. Tadi kan ditemenin kan dua orang. Si Slamet ini ditemani sama si Dimas. Itu kan saya kan lagi dicuram, ya saking kagetnya kali ya, kecelakaan ya langsung diangkat lah si Slamet, terus diangkat ke atas, bisa lari cepat banget itu, nggak tahu saking ininya lah, saking kagetnya, gara-gara kaget sama takut tuh, gara-gara itu orang tuh biasanya ya kayak gitu, kayak misalkan nih ngedengar suara sesuatu kayak gitu, langsung lari itu kayak nggak kerasa gitu, terbang lagi anjir. Saya pernah soalnya kayak gitu. Si Dimas ini angkat si Slamet, ke atas. Nah langsung diobatin. Si Anton pun yang dekat saya sama si Umar pun yang dekat saya pun dia ke atas lah, semuanya ke atas. Dan itu ada kecelakaan, diobatin lah si itu sama si Anton. Gak apa-apa Slamet, udah gak apa-apa kata dia. Sarung tangannya Slamet itu sampai robek-robek. masih selamat aja, dasar selamat ya. Aduh aku simet. Pokoknya ya dia diangkat sama si Dimas ke atas, langsung diobatin sama si Anton. Kita ya berlarian lah habis itu dibuang. Udah aman si bekas itunya takut ngeledak lagi anjir, utama pas dicek ya aman semuanya. Kembang apinya ya itu aneh, yang ya punya saya gitu ya, si kembang apinya meledaknya ya, pumping meledaknya di atas tuh bagus gitu, bright masih Slamet. Itu yang anehnya, kenapa dia udah ya yang pertama setengah dari saya itu makin setengah lagi, makin pendek lagi, dan sampai itu kecelakaan itu terjadi. Sebenarnya ini sebuah kecelakaan sama cerita mistisnya tuh yang tadi si Aldi itu sebenarnya mah. Si Umar juga ngerasain sih, sebenarnya saya sama si Umar juga ngerasain kalau ada sesuatu yang beneran si Aldi ini lihat, iya emang ada.
ngerasanya ada kayak gitulah ya ada something ya bener ada something yang buat semua kru dan klien itu terdiam. Pokoknya ya pas ketika ngedengar si Umar ini ngelaporin dari bawah itu terdengar semuanya itu sih yang bikin merinding. Sebenarnya saya juga di sana udah merinding. Saya mah bukan merinding karena itu, tapi karena dingin, gengs. Sumpah dingin banget. Itu tuh udah masuk mau jam 12 malam kalau nggak salah. Sebenarnya kita tuh ada satu pesan dari hari pertama itu, dari hari pertama syuting itu, ya kita sebenarnya kurang persiapan ya soal begituan lah. Kan tempatnya juga kan saya nggak tahu sebenarnya mah. Sebenarnya di hati saya tuh kayak sompral gitu, sebenarnya ada sompral-sompral. Tempat kayak gitu suka kayak gitu lah suka bodo amat gitu saya tuh. Kita tuh sebenarnya ya dari semua grup kita tuh sebenarnya kurang persiapan ya tentang hal-hal mistis gitu. Ya tadi kan ada salah satu kru juga yang bisa sebenarnya, tapi kan dia ada keperluan lain yang nggak bisa ditinggalin, jadi dia pulang duluan untuk mengikuti gladi resik wisudanya gitu. Kita tuh kurang persiapan ya hal mistis sama apa ya yang kurang baik itu sih sebenarnya mah. Buang air yang dimana, bukan buang air di mana aja sih, buang air kecil di mana aja sih kita tuh. Ya kalau saya pasti turun lah ke bawah lah ya. Ya jangan sompral lah ketika datang ke tempat-tempat ya seperti episode sebelumnya, jangan sompral ketika kalian itu datang ke tempat-tempat baru lah, jangan sosok berani mau siang maupun malam ya. Mereka tuh ya selalu hidup berdampingan dengan kita, meskipun ya kalau nggak kelihatan, cuman orang-orang tentu yang melihat, yang punya sixth sense. Tapi kita juga harus menghargai akan keberadaan mereka. Jadi ya jangan sompral dan tetap guys, kita harus percaya pada Tuhan mas. Itu aja dari saya. Dan kalian boleh request juga, kalian mau cerita misteri apalagi yang mau saya kupas di kumis. Nah, jangan lupa buat komen kalian yang saya sebut tadi orangnya. Coba komen like dan satu lagi subscribe guys, dan nyalain notifikasinya ya. See you next video.